mengenai kecurangan. Sudah diatur semuanya kok. Jadi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Di MK ada paman, kan repot, meskipun nggak boleh ikut sidang, tapi kan paman tetap ada di situ. Gitu. Saya kira nggak ada ceritanya itu. Sebaiknya lebih baik diangket. Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya, ada pamannya, ada pamannya. Nah, menurut saya, teman-teman yang mengajukan hak angket juga harus berhitung dari sisi waktu. Mungkin enggak? Menurut saya enggak mungkin. Jadi ketika misalkan ada persoalan pemilu, ada pelanggaran, itu kan ada Bawaslu, ada Gakumdu. Kalau ada perselisihan hasil, ada MK. Di MK udah ada pamannya. Jadi kita melihat ada semacam masalah trust juga di sini. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan di MK. MK ini kan seperti mahkamah kalkulator kalau bicara soal pemilu. Masyarakat juga perlu tahu gitu. Jangan seakan-akan karena udah tahu bakal ada paman di MK terus jadi kita takut. Nah itu emang salah satu jadi pertimbangan juga. Tapi biasa kalau Bang Ciko atau Mas Khalid kalah ya memang begitu. Orang yang kalah biasanya cari-cari kesalahan, itu biasa. Kami maklumi begitu kan. Karena menurut saya 01 aja udah nggak kompak. Dari PKS maupun Nasdem semuanya mengikuti, ya kan, progres yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Nah, kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu yang berjalan mulus dan biasa-biasa saja lah. Itu pasti itu. Nah, kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Silakan kalau teman-teman ini, tapi bagi PAN itu nggak perlu gitu loh, nggak perlu. Nah kalau PDIP begitu ya itu pendapat mereka, PKS begitu ya pendapat mereka, ya kan? Kan ada semacam independensi partai kan. Silakan, tapi menurut PAN tidak perlu. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana, bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Tentu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang belum bisa mencapai targetnya. Dulu kemana gitu loh? Sebelum proses pencoblosan dulu kemana nih orang-orang kok tidak mengajukan hak angket? Yang diangket itu adalah dugaan ya kan ketidaknetralan presiden di dalam pelaksanaan pemilu yang berkaitan dengan satu misalnya penggunaan bansos, kedua dugaan adanya ketidaknetralan aparat baik TNI maupun Polri, yang ketiga adalah dugaan mobilisasi PLT kepala daerah, dan yang ketiga adalah termasuk ASN dan juga kepala desa. Bukan Mas Khalid, maksud saya kita jangan, oke, saya bilang tadi, kalau ada kecurangan kan ada tadi jalurnya Bawaslu, ada Gakumdu, ada MK, silakan, itu dipakai. Narasi-narasi itu, tapi jangan terlalu demong, ada kecurangan, mana buktinya gitu loh. Nah, ya sampaikan aja nanti. Lakukan sekarang. Enggak, sampaikan aja nanti, nggak masalah. Kami juga sedang mencari kecurangan yang dilakukan oleh 01 dan 03. Kami cari juga. Dan sudah banyak juga buktinya. Jadi kita adu data aja. Jadi begini. Jadi Mas Yandri ini dan teman-teman di 02 ini selalu mengatakan menang kalah ini karena menang. Berpikirnya terlalu simplistis seperti ini. Jadi begini, kan? Kita harus melihatnya begini. Pandangan masyarakat terkait, ini kayaknya ada politisasi bansos. Dugaan kemudian masyarakat luas mengatakan kayaknya ada mobilisasi netralitas dari TNI, Polri dan kemudian ASN. Ada dugaan-dugaan seperti itu. Yuk mari kita bongkar di sini dengan hak angket, ya. Kemudian hak angket ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa memanggil semua pihak. Ketika dia dipanggil oleh parlemen, oleh DPR RI dengan hak angket, semuanya wajib hadir.
Bahkan orang nomor 1 di negeri ini juga harus hadir kalau dipanggil oleh hak angket. Jadi kekuatan hak angket ini bisa membongkar semua prasangka-prasangka itu. Sedangkan permasalahan yang akan kita selesaikan di hak angket yang akan kita selidiki adalah memastikan ada tidaknya pelanggaran konstitusi oleh penyelenggara, pengawas dan lembaga peradilan termasuk MK itu sendiri, ya kan? Menelisik dugaan adanya keterlibatan ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, kepala daerah dan kepala desa dalam pemenangan salah satu peserta pemilu. Itu juga penting dan itu tidak bisa diselesaikan di MK. Apakah ada pelanggaran prosedur permainan uang, intervensi kekuasaan dalam penetapan peserta pemilu? Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Apakah ini bicara soal hanya capres dan cawapres, tapi kita juga bicara soal partai-partai yang diloloskan seperti Gelora, ya kan, seperti PSI yang sebenarnya kemarin juga kita ketahui rentan untuk tidak memenuhi syarat. Nah, hal-hal seperti ini soal BLT, anggaran-anggaran, bansos dan lain-lain itu yang tidak bisa diselesaikan di MK dan ini yang menjadi concern dari masyarakat. Nah, supaya masyarakat tahu